Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Bapak Bogi Satrio selaku Direktur dari PT YOLO Indonesia yang sudah mempercayai kami dalam melakukan pemasaran untuk produk yang Bapak miliki. Sebelumnya perkenalkan, kami dari IMG Relation yang bergerak di bidang konsultan PR yang dikemas dengan cara humanis, yang memiliki keahlian dalam menguasai perkembangan teknologi digital yang tiada habisnya. IMG Relation juga akan membantu PT YOLO Indonesia dalam memasarkan produk serta meraih target yang sudah ditentukan oleh Bapak Bogi Satrio. Sebelumnya perkenalkan, saya Nurmala dari Senior PR, dan di sini juga saya akan dibantu untuk mempresentasikan program yang sudah kami buat oleh dua rekan saya. Yang pertama, saya Abigail, rekan Sesi Tandoko, saya ada Senior Advertising. Dan saya Jeffrey sebagai General Production. Oke, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang dari PT YOLO Indonesia. YOLO sendiri merupakan brand asal Indonesia yang menjual berbagai produk kecantikan yang dimiliki oleh seseorang entrepreneur yang bernama Bogi Satrio yang didirikan pada tahun 2015. YOLO sendiri memiliki fokus terhadap rangkaian produk perawatan untuk mencerahkan dan memutihkan kulit tubuh karena mengandung glutathione dan vitamin E yang sangat bagus untuk membuat kulit cerah dan juga terlihat sehat. Selain itu, YOLO juga mempunyai produk kecantikan dengan warna-warna yang soft dan juga sesuai dengan kulit wanita Indonesia. Produk unggulannya ialah ada hand body, body scrub, body wash, moisturizer, eyeshadow, dan juga cushion dan lipstick dengan memiliki tagline You're Truly Beauty. Produk YOLO sendiri dijual kisaran harga 65.000 sampai dengan 75.000 sehingga menjadi pusat perhatian untuk para wanita Indonesia mulai dari remaja dan juga wanita dewasa dalam memilih produk YOLO sebagai skincare yang digunakan sehari-hari. baik, di sini ada beberapa program yang sudah kami buat dengan tema sebarkan kecantikan untuk seluruh wanita. Adapun program yang sudah kami buat yaitu yang pertama advertising atau periklanan dengan membuat videotron dan membuat billboard serta membuat pameran khusus untuk menjual produk-produk yang laris di pasaran dengan memberikan promo khusus agar menarik perhatian konsumen. Kemudian kami juga akan membuat workshop and endorsement untuk pengenalan dan membuat citra yang bagus untuk produk-produk yang kurang diminati agar konsumen tertarik serta membuat keputusan untuk membeli, dan serta mengarahkan pembeli untuk mengunjungi e-commerce yang ada penjualannya untuk produk YOLO sendiri. Kemudian kami juga akan membuat program CSR, yaitu dengan pengumpulan wadah hand body atau body wash bekas pakai yang ditukarkan dengan diskon 5% dalam pembelian produk selanjutnya di e-commerce. Dan di sini kita memiliki program penyiaran. Meski pada saat sekarang masyarakat sudah jarang untuk melihat televisi, namun tidak bisa dipungkiri bahwa masih bisa mendapatkan keuntungan untuk menyebarkan branding atau konten pada media tersebut. Dan kita akan mengemasnya dengan konten sebaik mungkin agar menarik perhatian masyarakat dalam membeli produk dari PT YOLO tersebut. Ya, kemudian kita memiliki tujuan program. Kita memiliki 4 tujuan program. Yang pertama adalah reputasi menjadi meningkat. Itu adalah membuat reputasi produk menjadi baik di kalangan masyarakat dan membuat masyarakat cinta dengan produk tersebut. Yang kedua, meningkatkan penjualan. Meningkatkan penjualan untuk produk-produk yang kurang diminati sekitar 40%. Kemudian yang ketiga ada sebagai pembeda. Dengan membangun brand yang kuat akan membedakan brand tersebut dengan kompetitor lain. Dan yang terakhir adalah kita memiliki tujuan program yaitu pengendali pasar. Brand yang sudah dibangun dengan kuat akan mudah dalam pengendalian pasar karena lebih dikenal oleh konsumen. Kita memiliki juga target audiens. Target audiens kita itu mulai dari umur 15 tahun sampai 45 tahun. Kita bisa lihat bahwa umur 15 tahun sudah mulai mengenal produk-produk kami dari PT YOLO, dan sampai 45 tahun itu sudah bisa masih memakai produk YOLO tersebut. Oke, selanjutnya untuk target partner dan mitra kami seperti yang Bapak telah lihat,
mitra dan partner yang telah bekerja sama ada Tokopedia, BCA, Sociolla. Untuk mitranya sendiri, target mitra kami merupakan e-commerce besar seperti Tokopedia, Shopee, Lazada, Sociolla, dan juga para reseller dan dropshipper untuk memasarkan secara luas produk YOLO ke berbagai kalangan masyarakat yang ada di mana saja. Lalu untuk partner, adapun partner Bapak yang membantu untuk mengembangkan usaha sebagai berikut, ada Gojek, Grab, dan juga JNE, JNT dalam memasarkan dan juga menyebarluaskan mendistribusi produk-produk Bapak. Selanjutnya, untuk kegiatan dan subkegiatan advertising sendiri. Di sini kegiatan utamanya itu adalah membuka booth pada saat event Jakarta Fair atau kita kenal sebagai Pekan Raya Jakarta untuk mengenalkan produk kepada masyarakat awam. Seperti kita ketahui, Jakarta Fair banyak sekali peminatnya dan juga dikunjungi oleh keluarga maupun juga orang-orang dari berbagai daerah karena event setahun sekali tersebut. Serta pada saat booth tersebut kita mau membagikan brosur promo paket skincare dan juga kosmetik dari YOLO, serta mengadakan lucky draw untuk memenangkan paket produk yang telah disiapkan sebagai hadiah utama agar konsumen menaruh minat dan tertarik mengenal produk YOLO tersebut. Lalu subkegiatannya, kami akan memasang billboard, sticky motor, dan juga sticky mobil, social media ads seperti sponsorship dari IG, Facebook, Tokopedia, dan juga iklan yang ada di Sociolla, dan videotron di beberapa titik kawasan ramai seperti videotron di MH Tamrin, Sarina, dan juga stasiun Blok M BCA dengan masing-masing penayangannya selama 2 minggu. Untuk timeline kegiatan dari advertising sendiri, untuk brandingnya dari tanggal 10 Juni sampai dengan 20 Juni, pengiklanan melalui mobile ads yaitu seperti sticky motor dan juga sticky mobil, dan juga videotron yang di beberapa titik kawasan ramai pengunjung untuk mempromosikan, mengenalkan, mengiklankan produk secara lebih gamblang kepada masyarakat sehingga masyarakat lebih mengenal lagi identitas dari produk YOLO tersebut. Dan juga untuk mengenalkan masyarakat bahwa YOLO akan ada di event Jakarta Fair dan mengadakan giveaway melalui sosial media seperti TikTok, Shopee, dan juga Facebook. Untuk periode penayangan seperti social media ads, yaitu dimulai pada tanggal 1 Juni sampai dengan 15 Juni 2022 sebelum event Jakarta Fair, sehingga masyarakat lebih mengetahui dahulu melalui sosial media, karena seperti kita ketahui bahwa masyarakat terutama untuk remaja dan juga orang dewasa muda lebih sering menggunakan handphonenya untuk bermain sosial media, sehingga dengan ads sosial media tersebut masyarakat jadi mengetahui bahwa YOLO akan membuka booth-nya di Jakarta Fair, sehingga nanti melalui live tersebut juga maka akan masyarakat akan mengetahuinya. Lalu di tanggal 21 Juni sampai dengan 31 Juli 2022 baru booth YOLO di Jakarta Fair dapat menyelenggarakan eventnya dan menyebarkan brosur-brosurnya sehingga masyarakat lebih mengetahui paket dan juga promo serta juga produk-produk apa saja yang YOLO jual belikan. Berikut untuk visualisasi dari advertising sendiri, ada papan billboard yang seperti Bapak lihat nanti akan kurang lebih seperti yang di layar untuk penampakan billboardnya. Lalu juga untuk digitron atau videotron yang terdapat di stasiun-stasiun atau mungkin di halte-halte Transjakarta seperti berikut juga untuk penampakan videonya. Lalu juga kita akan mengadakan dari sticky motor dan sticky mobil, yaitu pengiklanan pada belakang mobil maupun juga sepeda motor seperti yang ada di Grab maupun Gojek. Berikut penampakannya. Lalu ada juga visualisasi dari produk-produk YOLO seperti moisturizer atau face mist seperti berikut. Ya, dari beberapa tersebut advertising kami juga akan mengadakan salah satu desain dari brosur yang telah kami desain yang akan dibagikan pada saat promosi booth yang ada di Jakarta Fair, sehingga para
konsumen yang datang di Jakarta Fair dapat mengetahui produk-produk apa yang YOLO miliki dan juga manfaat dan juga komposisinya. Kemudian program selanjutnya dari sisi humas yang sudah kita susun sebagai berikut. Dari kegiatan dan subkegiatannya adalah kita akan membuat workshop untuk pengenalan produk serta membuat acara tutorial makeup dan mengundang makeup artis agar mendapatkan konsumen yang baru sesuai dengan target yang sudah ditentukan. Kemudian kita juga akan membuat community affiliate brand agar lebih dikenal oleh masyarakat guna untuk membangun rasa percaya masyarakat pada brand tersebut. Dari subkegiatannya, kita menggunakan influencer dan sponsor untuk ikut dalam kegiatan workshop tersebut. Dan kita juga akan memilih affiliate brand yang mempunyai pengaruh dalam media sosial, khususnya Instagram, membuat media konten yang berhubungan dengan produk tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat juga timeline dari kegiatan humas sendiri. Kita akan memulai workshop sendiri dari tanggal 23 sampai dengan 28 Mei, yaitu menyebarkan informasi mengenai workshop kepada seluruh media sosial yang dibantu oleh affiliate yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Dan sebelum itu kita juga akan membuat konten tentang workshop yang akan berhubungan dan berdampingan dengan produk YOLO. Nah, di tanggal 4 sampai 5 Juni, workshop dilaksanakan dengan membuat materi yang menarik serta rundown yang sudah disepakati. Dan di situ kita akan membuat branding sesuai dengan tagline YOLO, yaitu Your Truly Beauty. Dan kita juga akan membuat spanduk dan penyebarannya ke seluruh yang sudah ditarget oleh MNG Agency. Dan kemudian pada tanggal 13 sampai 18 Juni kita akan membuat program affiliate dengan para influencer yang memiliki follower 100.000 ke atas dan membuat konten sesuai dengan tagline YOLO dan mengarahkan para pembeli untuk membeli produk yang dijual di e-commerce. Tentu saja yang sudah kita ketahui bahwa media sosial Instagram itu sangat berpengaruh untuk mengarahkan konsumen-konsumen baru dalam membeli produk YOLO tersebut. Kemudian kita juga akan ada program CSR. CSR ini dilakukan untuk mengurangi sampah plastik bekas pakai dari produk YOLO. Program untuk CSR ini yaitu mengumpulkan produk yang bisa ditukar dengan diskon 5% untuk pembelian e-commerce. Jadi konsumen mengumpulkan botol atau bekas pakai dari produk YOLO, dia akan menukarkannya di toko offline yang sudah dimiliki oleh Pak Bugi. Kemudian dari brand ambasadornya akan memberikan voucher 5% untuk pembelian di e-commerce, dan tentu saja itu akan meningkatkan penjualan di e-commerce itu sendiri. Baik, kita akan melanjutkan ke bagian penyiaran. Itu adalah salah satu kegiatan penyampaian produk melalui televisi, radio, podcast. Penyampaian produk ini di dalam film lokal kita atau dalam acara reality show atau variety show. Yang kita ketahui di setiap sinetron atau film lokal kita dan beberapa variety show di program kita itu bisa meningkatkan penjualan dari PT YOLO sendiri. Dan kemudian kita mempunyai subkegiatan, yaitu mewawancarai model dan makeup artis di sebuah workshop dan menyiarkan live streaming di sosial media seperti TikTok dan Instagram Live. Subkegiatan ini kami lakukan adalah agar untuk meningkatkan penjualan dari produk-produk PT YOLO sendiri itu, dan produk PT YOLO bisa dikenal banyak orang. Kemudian kami juga mempunyai timeline kegiatan penyiaran, yaitu periode penayangan mulai dari tanggal 1 sampai 15 Juni 2022. Penayangan setiap hari itu akan kita lakukan recording pada pukul 8 sampai 10 dan pukul 7 malam sampai 9 malam melalui radio dan televisi.
Durasinya selama 15 detik dan penampilan sebanyak 5 kali di setiap sesinya. Jadi recording ini kami bekerja sama dengan stasiun televisi untuk menyiarkan. Ketika ada iklan, di jam-jam tersebutlah produk tersebut akan disiarkan. Kemudian kami juga ada live streaming, penayangan secara berkala. Itu setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Sabtu pada pukul 12 siang sampai pukul 1 siang melalui TikTok dan Instagram Live. Hal ini juga dapat meningkatkan produk dari PT YOLO, meningkatkan produk yang PT YOLO miliki, sehingga anak muda dan dewasa muda bisa mengetahui produk dari PT YOLO itu sendiri. Oke, baik. Di sini juga kita mempunyai data pengguna media sosial yang sudah kita riset dalam mendukung program-program yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Di sini pengguna media sosial dari semua media sosial dari range umur. Yang pertama 50 sampai 65 tahun. Di sini tertera 80,32%. Yang kemudian 30 sampai 49 tahun 93,5%. Kemudian 20 sampai 29 tahun 95,96%. Yang terakhir 9 sampai dengan 19 tahun yaitu 93,52%. Di sini kita bisa lihat sendiri target audiens yang sudah kita tampilkan sebelumnya itu ada di range 15 sampai 45 tahun. Dan di sini merupakan salah satu pengguna media sosial yang cukup banyak. Dan ini juga menjadikan kita yakin untuk program-program yang sudah kita buat oleh AMG Agency dalam meningkatkan penjualan dari PT YOLO Indonesia yang digagas oleh Pak Budi Satrio. Oke, berikut adalah budgeting yang sudah kami rencanakan. Itu ada 2 komponen, yaitu persiapan meliputi biaya operasional. Kita bisa lihat ada spanduk, videotron, sticky motor, sticky mobil, billboard, brosur, mobile billboard, dan social media and marketplace advertising. Dan di spanduk itu kita dinilai 350.000, videotron adalah 42 juta, sticky motor 800.000, sticky mobil 1 juta, billboard 10 juta, brosur 2.000, mobile billboard 125 juta, dan social media and marketplace advertising di 500.000. Semua itu memiliki kuantiti masing-masing, dan kita bisa lihat spanduk itu memiliki dua piece spanduk yang kami akan pasang nanti di dalam workshop dan di luar workshop. Dan kedua ada videotron, 1 videotron nanti akan kami tampilkan di sekitar workshop. Kemudian ada sticky motor dan sticky mobil. Unit-unit ini adalah unit yang akan tersebar luas di seluruh Jakarta untuk menampilkan produk dari PT YOLO itu sendiri. Dan kemudian ada 2 billboard yang akan kami pasang. Dan kami memiliki brosur sebanyak 1.000 lembar yang akan kami bagikan kepada seluruh masyarakat Indonesia. Dan ada juga mobile billboard yang akan berkeliling selama kurang lebih 3 hari. Dan kemudian sosial media dan marketplace advertising yang akan kami tampilkan di berbagai marketplace. Dan kemudian adalah pelaksanaan meliputi operasional acara. Yang pertama adalah workshop. Workshop terdiri dari makeup artist, model, gedung, MC, sound, konsumsi, dan dekorasi. Masing-masing memiliki nilai makeup artist sebanyak 1 orang dengan nilai 1.500.000. Kemudian model 1 orang sebesar 1 juta, gedung yang akan kami sewa sebesar 10 juta, dan MC 1 orang sebesar 2 juta, sound 1 unit sebesar 5 juta, konsumsi untuk 10 orang sebesar 50.000 per orang, dan yang terakhir dekorasi sebesar 10 juta. Dan kemudian yang kedua adalah afiliator.
fit di advertising, yaitu artis. Kita mengundang 5 artis atau influencer sebanyak 5 orang, dan masing-masing kita budgetkan 5 juta rupiah. Dari total biaya operasional yang kami keluarkan sebesar 291.700.000 rupiah. Baik Pak Budi, itulah presentasi dari IMG Agency yang sudah kami sampaikan. Semoga kedepannya program-program kami dapat berjalan dengan baik sesuai yang sudah kami rencanakan, dan semoga penjualan Bapak juga meningkat, dan kami yakin pasti penjualan Bapak akan meningkat sesuai dengan target yang sudah ditentukan, yang sudah diberitahukan kepada kami semua. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan kami untuk mempresentasikan program-program yang sudah kami buat. Terima kasih Pak Budi.